Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, asal kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Para ahli antropologi sering berpendapat bahwa antropologi merupakan studi tentang manusia dan perilakunya. Jadi antropologi itu merupakan ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman yang lengkap tentang manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk, masyarakat, dan kebudayaan itu sendiri. Secara makro, antropologi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik sendiri mempelajari sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis. Sedangkan antropologi budaya atau antropologi sosial mempelajari asal mula sejarah dan perkembangan kebudayaan manusia. Ilmu ini lebih cenderung mempelajari kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan tujuan dan nilai pandangan terhadap realitis dan penyesuaian kelompok, lingkungan, dan kelompok lainnya. Cabang ilmu sosiologi, Kuipers dan Sel membagi ilmu sosiologi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sosiologi mikro dan sosiologi makro. Sosiologi mikro mempelajari dinamika dan interaksi yang terjadi dalam kelompok, sedangkan sosiologi makro mempelajari sistem sosial dan pengaturan lembaga sosial dalam skala yang lebih luas. Konsep-konsep yang dipelajari dalam mikrososiologi antara lain konsep diri dan kerjasama dan kompetisi, pertukaran legitimasi dan keadilan. Sedangkan sosiologi makro adalah pola interaksi sosial secara umum yang membentuk masyarakat dan pengaturan terhadap masyarakat serta lembaga sosial yang terdiri dari 5 unsur utama, yaitu keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga ekonomi, dan politik. Menurut area di analisis ilmu sosiologi dapat dibedakan: 1. Organisasi sosial, 2. Psikologi sosial, 3. Perubahan sosial, 4. Ekologi sosial, 5. Populasi, 6. Teori dan metodologi, dan 7. Sosiologi terapan. Ilmu sosiologi terapan dapat dibedakan menurut objek studinya antara lain: 1. Sosiologi ekonomi. Cabang ilmu ini mempelajari hubungan antara aktivitas ekonomi dengan kehidupan sosial. 2. Sosiologi kesehatan. Mempelajari perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit. 3. Sosiologi pendidikan. Cabang ilmu ini mempelajari peranan dan fungsi sistem pendidikan pada masyarakat. 4. Sosiologi keluarga. Mempelajari dasar-dasar dalam hubungan keluarga itu sendiri. 5. Kriminologi. Mempelajari dasar-dasar dan penyebab perilaku kriminal dan tidak normal, aktivitas kriminal, dan sistem pendidikan kriminal. 6. Sosiologi agama. Sosiologi agama ini mempelajari peran praktik-praktik agama dalam masyarakat seperti komunitas dan keagamaan pada masyarakat multikultural. 7. Sosiologi industri. Sosiologi industri ini mempelajari isu-isu teoritis, sejarah, serta tema-tema universal yang berkembang di dunia kerja. 8. Sosiologi politik. Sosiologi politik ini mempelajari hubungan antara politik dengan masyarakat itu sendiri. 9. Sosiologi lingkungan. Sosiologi lingkungan ini mempelajari perilaku sosiologi seseorang terhadap lingkungan fisik dan organisasi sosial di sekitar. 10. Sosiologi pendesaan. Sosiologi pendesaan ini mempelajari gaya hidup masyarakat pendesaan seperti perilaku, kepercayaan, kebudayaan, norma, dan tradisi masyarakat pendesaan itu sendiri.
11. Sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan mempelajari tentang gaya hidup masyarakat di perkotaan. Ilmu antropologi dan ilmu sosiologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Antropologi ini menghususkan diri pada studi manusia, sedangkan sosiologi pada perilakunya dalam masyarakat atau perilaku sosial. Ruang lingkup ilmu antropologi meliputi antropologi budaya, arkeologi, dan antropologi fisik. Sosiologi menurut area studinya terbagi menjadi organisasi sosial. 1. Psikologi sosial, 2. Perubahan sosial, 3. Ekologi manusia, dan 4. Populasi dan demografi. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial kita tak akan mungkin ada kehidupan bersama-sama. Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial yang juga dapat dinamakan sebagai proses sosial. Karena interaksi sosial merupakan syariat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. Interaksi sosial tak akan mungkin terjadi apabila manusia mengadakan hubungan yang langsung dengan sesuatu yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap sistem syaratnya sebagai akibat hubungan termaksud. Berlangsung suatu proses interaksi sosial pada faktor 1. Imitasi, 2. Sugesti, 3. Identifikasi, 4. Proses simpati. Masyarakat dan kelompok sosial. Masyarakat adalah kumpulan dari banyak keluarga yang menepati suatu wilayah tertentu dengan aturan-aturan yang telah disepakati secara bersama, di mana faktor utamanya yang menjadi dasar adalah interaksi sosial antara individu dengan keluarga, juga individu dengan keluarga lainnya. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Di antara mereka, hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Diartikan juga bahwa kelompok sosial adalah kelompok yang terorganisasikan dengan baik sekali seperti negara. Klasifikasi tipe-tipe masyarakat dan kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dan masyarakat dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau atas dasar berbagai kriteria ukurannya. 4 kriteria untuk klasifikasi masyarakat. 1. Jumlah penduduk, 2. Luas kekayaan dan kepadatan di daerah tersebut, 3. Fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setepat terhadap seluruh masyarakat, 4. Organisasi masyarakat setepat yang bersangkutan. Kriteria untuk klasifikasi kelompok masyarakat yaitu 1. Besar kecilnya jumlah anggota kelompok, 2. Derajat interaksi sosial, 3. Tinggi rendahnya kedekatan antara anggota kelompok, 4. Orientasi pada tujuan yang sama. Tipe-tipe masyarakat dan kelompok sosial. 1. Kelompok sosial yang dipandang dari sudut individu, 2. In-group dan out-group, 3.
kelompok primer dan kelompok sekunder, dan 4 paguyuban. Analisis problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemik, perspektif sosiologi antropologi, proses pembelajaran di masa pandemik. Salah satu bentuk pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran menggunakan aplikasi. Dalam pembelajaran menggunakan aplikasi dapat memberikan berbagai model pembelajaran seperti menggunakan video, audio, gambar, bahkan absen secara online. Oleh karena itu, meskipun dalam masa COVID-19 ini, para siswa tetap dapat mengembangkan dirinya melalui beberapa metode ataupun cara agar tetap terlaksananya pendidikan sesuai dengan tujuan dalam dunia pendidikan, yaitu mencerdaskan anak bangsa.